buah pengampunan, ya. The fruit of forgiveness, ya. The fruit of forgiveness, ya. Buah pengampunan, demikian itu, ya. Jadi ada orang kan bicara tentang buah pertobatan. Nah, ini adalah kita mau bicara tentang buah pengampunan. Pengampunan dan mengampuni itu kan dua hal yang sama, ya. Tapi mengampuni itu adalah hal yang keluar daripada diri kita. Kita memberikan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang mungkin tidak berkenan di hati kita, yang menyakiti kita seperti itu. Tapi pengampunan itu kita terima, terutama kita terima itu pengampunan daripada Tuhan. Kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah, kita orang yang tidak layak, kita menerima pengampunan daripada Tuhan itu. Jadi ada dua hal itu, ya. Kalau di dalam pengertian definisi Inggrisnya itu memberi pengampunan atau to send away, memberikan, to send away. Atau kalau di dalam pengampunan, ya, itu forgiveness of sins, ya. Pengampunan, kita menerima pengampunan daripada Tuhan, seperti itu. Saya mulai dari satu kisah, mungkin pernah dengar juga teman-teman, ya. Itu seorang misionaris bernama Dan Bowman, ya. Dan Bowman itu seorang Amerika, dia orang Amerika. Dia melakukan ministry dia, ya, penginjilan dia itu ke daerah Timur Tengah itu. Pada suatu saat dia bersama temannya itu harus melewati perbatasan antara Iran, ya. Iran dan apa itu, ya, seperti itu, ya. Di situ dia ditahan seperti biasa, harus memberikan visa atau dia punya paspor kepada petugas perbatasan di situ. Kemudian dia tunggu-tunggu, ternyata sampai lama itu dia punya paspor itu tidak di-stempel. Akhirnya dia dengan teman itu dipisahkan, diinterogasi dengan tuduhan bahwa dia adalah satu, mata-mata Amerika. Kedua, yaitu menyebarkan pengajaran yang tidak diperbolehkan di negeri itu pada saat itu, ya, bahwa mengajarkan iman Kristen seperti itu, ya. Dari dua hal itu dia diintegrasi, akhirnya sampai kepada penganiayaan, yaitu dipukul, ditendang, diinjak seperti itu, saudara. Dan sampai terakhir tuh dia tidak bisa keluar, dia dimasukkan ke dalam penjara di situ. Sedangkan temannya itu juga sama, dua orang ini, ya. Di penjara dipisahkan sehingga tidak ada komunikasi. Setiap seminggu 3 kali dia diintegrasi, kembali lagi, dipukul lagi, ditendang seperti itu sampai aniaya demikian itu, ya. Sampai satu titik dia itu merasa, mana Tuhan? Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku yang melakukan tugasnya itu, kok membawa aku ke dalam situasi yang demikian? Dia aniaya sehingga mengalami satu kesulitan yang sangat luar biasa. Sehingga pada satu titik dia itu mengalami satu putus asa. Dia berusaha untuk bunuh diri, mengakhiri semua penderitaan ini, seperti itu. Di penjara bagaimana dia bunuh diri? Dia mengambil apapun yang ada di situ, berusaha di situ, karena kloset ada di dalam penjara itu, ya, diisi air penuh, disumpal itu lubangnya. Dia mencelupkan seperti orang nanti tenggelam kepalanya di situ. Sampai 4 kali dia berusaha untuk bunuh diri, tapi tidak berhasil. Nah, pada satu saat dia itu di dalam kesakitannya seperti itu, ya, setelah penganiayaan demikian, dia melihat cahaya terang di situ, ya, bahwa dia melihat sosok putih, yaitu Yesus, dikatakan demikian. Dan dia katakan kepada Dan Bowman begini, aku akan menyertai engkau, Dan, aku akan menyertai engkau, seperti itu. Itu merupakan satu kekuatan buat dia, memang Yesus itu ada di dalam setiap hidupnya. Kemudian dia menjadi kembali kuat, ya, dan integrasi itu tetap berjalan. Pada satu saat orang yang menginterogasi dia itu tetap berkata-kata dengan kasar. Kemudian Dan bilang begini, Bapak, saya akan melihat engkau setiap hari. Saya akan melihat engkau setiap hari seperti ini, ya. Kenapa daripada kita bermusuhan seperti ini, kenapa kita tidak menjadi sahabat? Kenapa kita tidak menjadi teman seperti itu? Dia mengulurkan tangannya untuk
menjabat tangan sebagai sahabat. Orang itu ragu-ragu, orang itu berdiri dan melihat, dan itu agak aneh gitu. Kok kamu mengulurkan tanganmu untuk kita menjadi teman gitu. Kemudian dia pikir beberapa lama, akhirnya orang itu memberikan tangannya juga. Dia bersalaman demikian seperti itu. Dan dikatakan, namaku Razak. Namaku adalah Razak. Dia itu mengeluarkan air mata, saudara. Dia ikut sedih demikian seperti itu. Akhirnya setelah proses yang demikian itu, setelah kira-kira 7 minggu ya, kemudian Dan Bowman itu dilepaskan daripada penjara, dibebaskan. Nah, itu adalah Dan bisa mengampuni seorang yang menginterogasi dia, yang menganiaya demikian seperti kerasnya kepada dia itu, sehingga dalam 7 minggu itu mungkin laporan-laporan yang negatif itu berubah ya kepada Dan ini seperti itu. Dan kemudian dia dibebaskan setelah 7 minggu dalam penjara itu. Nah, ini menjadi kesaksian yang luar biasa buat kehidupan dia, dan buat kita juga bisa melihat bahwa pengampunan itu pasti menghasilkan buah. Pengampunan itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemudian pada hidup kita sendiri. Yang baik kita memberikan pengampunan pada orang lain. Karena kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita mengampuni orang lain yang berbuat merugikan kita seperti itu. Ada satu kisah lagi mungkin kalau kita nanti baca di rumah nanti itu ya. Mazmur 40 ya, ayat 2 sampai 4 ya, bilang seperti ini. Daud bilang seperti ini ya, di dalam satu kesengsaraannya setelah dia berbuat dosa ya, setelah dia itu melakukan satu kesalahan, dia merindukan Tuhan, dia bertobat seperti itu ya. Mazmur 40 ayat 2 sampai 4 ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, menghampiri ya, dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lihat, yang pertama adalah aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Situ ya. Dan lalu ia menjenguk kepadaku. Jadi Tuhan memberikan, aku menantikan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, aku meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada Daud seperti itu. Akhirnya ada buah yang dia rasakan. Dia memberikan nyanyian baru, mulutku untuk memuji Allah seperti itu. Akhirnya kembali kepada satu sukacita yang luar biasa demikian itu. Jadi pengampunan itu adalah satu pelepasan. Kita mengampuni orang demikian itu, satu kunci untuk kita itu masuk ke dalam namanya kasih, sukacita, damai sejahtera demikian itu, kuncinya itu. Jadi orang yang belum bisa mengampuni kesalahan orang lain yang pernah diperbuat kepada kita, itu dia tidak bisa membuka kunci itu. Walaupun dia mungkin rasa sukacita, tapi sukacita itu pasti ada sesuatu yang mengganjal dalam setiap hidupnya. Ada sesuatu yang terus menghantui dia seperti itu. Terus mengingat kesalahan orang lain, dan juga mungkin ada satu perasaan ingin balas dendam yang tidak pernah tersampaikan demikian seperti itu. Hal demikian itu membuat kita terkunci. Sukacita kita secara bebas kepada Tuhan, kita punya kasih kepada orang lain itu juga kita menimbang-nimbang demikian seperti itu. Jangan sampai nanti saya mengasihi orang itu, dia itu nanti memberikan kecewaku lagi seperti itu. Dia memberikan aku satu hal yang tidak baik lagi seperti itu. Terulang lagi demikian. Jadi kasihnya itu sangat limited seperti itu ya. Dan hal ini membuat dia itu tidak bisa namanya bersukacita ya. Damai dalam setiap hidupnya itu damai yang semu gitu. Damai yang semu demikian seperti itu. Kalau kita lihat orang umpamanya melakukan satu kesalahan ya, lebih baik dia menebus kesalahannya mungkin di penjara. Dengan di penjara demikian dia telah membayar semua kesalahannya demikian itu secara dunia gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan itu juga demikian. Kita pertobatan demikian itu harus diperlukan untuk kita masuk ke dalam
kasih sukacita damai sejahtera Tuhan itu. Jadi kita lihat beberapa hal pada saat ini. Jadi buah pengampunan itu seperti apa ya? Akan menghasilkan buah seperti apa dalam setiap hidup kita itu? Paling nggak kita akan melihat cepat saja. Nanti kita bisa sharing ya. Ada 3 hal di sini ya. Jadi kalau kita, yang pertama adalah kalau kita melakukan pengampunan di situ, pasti namanya terjadi pemulihan. Dan Bowman itu dia memberikan pengampunan kepada orang yang menganiaya dia itu. Terjadi pemulihan kepada dia sendiri, bahwa dia mengalami satu sukacita, dia dibebaskan dari penjara, dia dipulihkan kembali. Nama baiknya itu dari blacklist perbatasan di situ dihapus semuanya, dia telah dipulihkan namanya, demikian seperti itu. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan ya. Yang pertama adalah akan terjadi pemulihan dalam hidup kita ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 dari ini ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita akan melihat ini kita lihat bahwa dan umatku ya, Tuhan bilang seperti itu, yang atas namaku disebut merendahkan diri. Berarti orang yang memberikan pengampunan itu harus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, meminta ampun kepada Tuhan juga, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, artinya adalah bertobat seperti itu, maka aku akan mendengar dari surga. Jadi Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sangat luar biasa. Jadi ini satu terjadi pemulihan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, kita tidak akan melakukan semuanya hal-hal demikian seperti itu. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Dia akan mendengar dari surga, demikian seperti itu. Dia akan memulihkan negeri, artinya adalah negeri itu dari kita sendiri, keluarga kita, pekerjaan kita, ya, di dalam komunitas kita seperti itu ya, semua pergaulan kita, negeri yang demikian seperti itu ya, dipulihkan semuanya pada kita demikian itu. Hal ini sangat luar biasa kalau kita lakukan, bahwa kita minta tolong kepada Tuhan itu harus yang pertama adalah merendahkan diri. Jadi kita tidak perlu satu kesombongan dalam setiap hidup kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan ya, ataupun kita minta bersalah kepada orang lain ya. Mungkin kita melakukan satu kesalahan kepada seseorang ya, baik itu mungkin dari keluarga kita, dari orang terdekat kita, suami, istri, anak, family, kita mertua, segala macam seperti itu ya. Kita merendahkan diri kita gitu. Kalau orang merendahkan diri itu adalah bukan rendah diri. Merendahkan diri itu adalah posisi yang sekarang kita ada itu ditarik ke bawah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang keras hati. Kita merendahkan, kita menarik diri kita itu, sehingga kita itu mau membungkuk seperti itu ya. Mau kita membungkuk demikian itu. Bukan kita merendahkan diri kita secara umpamanya kita jadi tidak percaya diri, kita jadi menyalahkan diri kita sendiri, kita jadi orang yang rasanya kita bodoh, bukan itu ya. Jadi merendahkan diri adalah posisi kita sekarang seperti itu, kita menarik ke bawah sehingga kita merasa perlu kita ya, untuk supaya kualitas dalam keegoisan kita itu dikurangi, ditarik ke bawah, demikian seperti itu. Yang akan terjadi bahwa kepada Tuhan, saya percaya kepada manusia pun seperti itu. Itu akan namanya terjadi pengampunan seperti itu. Ya. Hal demikian itu. Ya. Ini akan terjadi pemulihan dalam setiap hidup kita. Ada satu saya cerita kepada satu orang, dia itu berselisih dengan temannya. Ya. Berselisih dengan temannya, ini masalah keluarga. Ya. Dia merasa bahwa temannya itu ada affair dengan istrinya. Ya. Sehingga tanpa ambil interogasi, tanpa penyelidikan demikian itu, emosinya naik, dia langsung pukul temannya. Akhirnya terjadilah satu
masalah di situ ya, temannya akan mengajukan ke polisi, tuntutan segala macam seperti itu ya. Saya katakan teman dia, sekarang kamu teks sama dia WA, minta maaf. Kamu melakukan satu kesalahan, satu kekhilafan seperti itu ya. Di luar kemampuan dia itu, emosi yang demikian seperti itu, dia minta ampun, dia maafkan demikian seperti itu. Soal nanti dia itu memaafkan atau tidak itu urusan kedua. Yang penting ada satu etikat dulu, ada satu intention dulu, bahwa kita itu melakukan satu kesalahan, kita minta maaf. Itu adalah hal merendahkan diri kita seperti itu. Kita membawa diri kita seperti itu dalam posisi yang demikian seperti itu. Demikian juga kepada Tuhan yang demikian kan. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kan gitu ya. Jadi ampunilah kami dulu kan. Ampunilah saya dulu Tuhan, seperti saya juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Demikian juga firman seperti itu. Jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Seperti itu ya. Hal ini kita lihat di dalam umpamanya Amsal 28 ayat 13 ya. Amsal 28 ayat 13 bilang seperti ini. Ya, dikatakan bahwa ini ada sesuatu yang Amsal 28 ayat 13 ya. Kalau kita bisa baca sama-sama di sini ya. Amsal 28 ayat 13, Patrick. 13 bisa ya? Ya, bisa lihat semua. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya? Jadi kita menutup-nutupi kesalahan kita, seakan-akan kita itu tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi, gitu. Jadi orang yang menyimpan dia itu salah, tapi pura-pura tidak salah atau tidak mau mengakui kesalahan yang demikian seperti itu, dia tidak akan beruntung. Artinya beruntung di sini adalah di hadapan Tuhan sudah pasti itu. Orang lain pun mengetahui bahwa dia salah, tapi dia pura-pura tidak mau salah, tidak mau mengakui kesalahan demikian seperti itu. Orang menilai dia itu hanya sebatas demikian, kekerdilan yang demikian itu, peninggian hati demikian seperti itu, sombongnya demikian seperti itu. Tidak akan terjadi pemulihan dalam setiap hidup dia itu. Tuhan pun di hadapan Tuhan itu, Tuhan juga bilang seperti itu. Tapi siapa yang mengakuinya, Tuhan aku berbuat salah. Kita ingat bahwa ada dua orang datang ke bait Allah, di depan bait Allah, berdoa kepada Tuhan. Satu orang percaya, orang Lewi seperti itu ya. Satu lagi pemungut cukai, kita kan tahu kisah demikian itu ya. Tapi pemungut cukai itu bilang bahwa Tuhan, aku orang yang berdosa, aku tidak layak mengangkat kepala kepada Engkau, ampuni aku orang berdosa ini. Tapi orang yang sombong itu rasanya demikian, Tuhan aku tidak seperti orang sebelahku ini, dia itu aku ini orang yang berpuasa 1 minggu beberapa kali seperti itu ya, sampai 3-4 kali mungkin itu ya, aku memberikan sedekah segala macam seperti itu. Tapi kesombongan demikian itu Tuhan bilang siapa yang dibenarkan? Yaitu orang yang merendahkan diri itu loh, hancur hati itu loh, yang dimenangkan oleh Tuhan demikian itu. Jadi kita adalah orang-orang yang dikatakan tidak perlu kita menyembunyikan pelanggaran kita seperti itu, apalagi di hadapan Tuhan, saudara. Ya, jadi di hadapan manusia pun kita harus mengakui kalau kita salah, ya kita mengatakan bahwa kita minta maaf kesalahan kita demikian itu, karena itu akan terjadi pemulihan dalam setiap hidup kita seperti itu. Ya. Nah itu hal yang perlu kita lakukan. Ayat yang terakhir di poin pertama ini adalah Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Yesaya 1 ayat 18 dan 19 ya. Dikatakan demikian, ini adalah kisah tentang seberapapun dosa kita ya. Marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kernisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mendengar,
maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Jadi ada satu syarat, saudara, seperti itu. Jadi kalau kita minta ampun atau kita mengampuni orang lain seperti itu, dosa kita yang tadinya begitu besar akan diputihkan, dinormalisasi, dipulihkan seperti itu. Ya. Kita lihat umpamanya di dalam kitab siapa, saudara? Ya. Contoh-contoh yang demikian seperti itu. Paling gampang mungkin kita ingat bahwa Saulus, ya, dia itu adalah penganiaya jemaatnya Tuhan. Kembali dia setelah berjumpa dengan Tuhan itu, ya, dia melayani Tuhan, dia percaya kepada Tuhan itu. Dosa yang demikian luar biasa merahnya Saulus demikian itu digantikan menjadi Paulus. Sekarang sudah menjadi orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan demikian itu, ya. Banyak hal-hal yang demikian itu kita alami juga kalau kita mungkin ada teman-teman sekitar kita demikian seperti itu, ya. Dia dulunya itu orang yang hidupnya tidak baik di dalam masyarakat, ya. Secara moral, secara etika itu dia melanggar semua hukum-hukum moral, hukum-hukum etika demikian itu. Mungkin dia itu orang yang pencuri, dia itu adalah orang yang pembohong seperti itu, ya. Bahkan itu mungkin dia orang yang melakukan hal-hal kriminal seperti itu, saudara, ya. Tapi kalau dia bertobat kembali kepada Tuhan, ya, dia meminta ampun kepada Tuhan demikian itu, pengampunan diberikan kepada Tuhan itu akan dipulihkan, akan dibersihkan semuanya itu. Kita lihat bahwa ada buah di situ dari pengampunan yang diterima oleh dia. Dia itu akan menjadi orang-orang yang bisa dipulihkan, walaupun mungkin di mata manusia dia tetap pernah menjadi seorang yang amoral, ya. Orang yang tidak bermoral, orang yang tidak mempunyai etika yang baik. Tapi sekarang dia sudah menjadi orang yang berubah seperti itu. Makanya kan pada waktu Paulus kembali, dia sudah bertobat, dia sudah menerima Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Murid-murid Kristus kan bercuriga, oh dulu dia adalah penganiaya jemaat Tuhan, kok sekarang dia bersama-sama dengan kita? Ada perasaan yang demikian seperti itu. Makanya gereja itu tidak berhak untuk menolak orang-orang yang sudah bertobat demikian seperti itu. Tidak berhak untuk gereja untuk mengusir orang-orang yang dulunya pernah bersalah, berdosa demikian seperti itu. Oh, orang ini tidak layak ada di komunitas kita. Itu adalah menyalahi firman Tuhan, menyalahi kemauan Tuhan. Makanya itu adalah kemauan Tuhan, kan? Kita sebagai di sini hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya demikian seperti itu, bisa memulihkan keadaan mereka itu, negeri yang demikian itu, ya, memakan hasil baik dari negeri itu. Jika kamu menurut dan mau mendengar itu, jadi harusnya kamu menerima kebaikan demikian itu. Kamu akan menikmati, kamu akan dipulihkan seperti itu. Jadi orang-orang demikian itu di sekitar kita juga banyak, saudara, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau memang secara dunia itu rasanya dia tidak fair, ya, telah melakukan hal-hal yang amoral, makanya semua hukuman dia harus terima. Secara dunia dia harus terima juga itu, di hadapan Tuhan itu dia harus pertobatan dengan penuh itu, dia harus lakukan demikian. Jadi sangat luar biasa. Yang poin pertama itu adalah terjadi pemulihan dalam setiap hidup kita. Kita ini juga orang yang berdosa, orang yang mengalami satu mewariskan satu namanya hukum dosa asal seperti itu, ya. Tapi kita telah menerima daripada Tuhan kasih karunia demikian itu. Coba lihat, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita bisa memuliakan nama Tuhan, ya. Kita bisa membagikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, semuanya itu diberkati Tuhan. Tuhan memulihkan negeri kita semuanya. Yang kedua adalah, saudara, buah daripada pengampunan itu, ya, kita pasti akan terhindar dari perbuatan dosa. Gitu. Kita harus terhindar, kita harus tahu bahwa pengampunan itu dapat membuat kita terhindar dari perbuatan dosa, seperti itu. Ya. Kita lihat di dalam kitab Roma 12 ayat 19. Jadi kita harus tahu bahwa dengan pengampunan kita mengampuni orang lain, kita terhindar dari perbuatan dosa. Roma 12 ayat 19. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus ngomong seperti itu. Janganlah kamu sendiri yang menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku,
akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu demikian, ada orang mungkin membuat kita menjadi susah, merugikan kita demikian, menyakiti hati kita. Bukan hak kita untuk menghakimi, membalas, apalagi seperti itu. Memakai siasat-siasat yang tidak terpuji, memakai kita membuat kelompok untuk memusuhi orang itu, atau bahkan menganiaya orang itu demikian. Itu adalah satu perbuatan dosa. Tuhan bilang sini jangan kamu sendiri menuntut pembalasan itu. Seperti itu. Karena pembalasan itu adalah milik Tuhan, saudara. Artinya adalah setiap orang yang melakukan suatu kegiatan, atau itu baik ataupun itu buruk, di hadapan Tuhan itu pasti tercatat. Pasti tercatat. Pak Tanto hari ini melakukan kebaikan ya, seperti itu ya. Dia mengampuni orang. Tulis di situ di buku kehidupan saya. Atau Tanto hari ini tidak mengampuni orang. Dia itu membuat kejahatan. Apalagi dia itu telah membalas, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, bahkan mungkin sampai menghilangkan nyawa orang. Itu tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Seperti itu. Karena semuanya itu dikatakan jangan lakukan itu, supaya kamu terhindar dari perbuatan dosa itu. Perbuatan penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Nanti pada hari penghakiman, pada hari terakhir, dari buku kehidupan itu dilihat orang itu. Orang itu yang berdosa kepada kita, membuat kita menjadi susah, merugikan kita demikian itu, dia bertobat gak? Kalau dia bertobat, dia diampuni oleh Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau dia tetap melakukan terus sampai akhir hidupnya itu, penghakiman miliknya Tuhan. Sampai di buku kehidupan itu nanti dicatat, kamu ini melakukan ini ya, kejahatan ini ya, kamu melakukan penipuan ini ya. Itu adalah namanya pembalasan miliknya Tuhan, demikian. Seperti itu ya, seperti itu. Di Bilangan 32 ayat 23 ini kita banyak lihat ayat ini. Patrick apa ya? Bilangan 32 ayat 23 ya, seperti itu. Ya, kita lihat di situ. Ya, jadi dikatakan di sini di Bilangan 32 ayat 23. Ya. Situ, ya. Bilangan 32 ayat 23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Artinya adalah kamu tidak bertobat, kamu tidak mau mengampuni orang lain, apalagi kamu menuntut balas atas dirimu sendiri, seperti itu. Jika kamu tidak berbuat demikian itu, menyerahkan kepada Tuhan demikian, seperti itu ya. Sesungguhnya kamu berbuat dosa kepada Tuhan. Kita periksa pada diri kita bahwa kita tidak mengampuni orang lain, kita berdosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Gitu. Jadi kalau kita lihat umpamanya, kenapa ya satu orang itu hidupnya sangat berkecukupan ya. Hidupnya itu boleh dikatakan secara sosialita itu ya, dia hidup yang baik, sangat baik secara financial seperti itu. Tapi dia tidak ada damai sejahtera ya. Mukanya tidak pernah senyum ya. Keadaan setiap dia ketemu teman-teman itu selalu waspada, seperti itu. Ada sesuatu dalam hidupnya, saudara. Ada sesuatu yang dia sembunyikan di situ. Ada sesuatu yang dia tidak mau lepaskan dalam hidupnya itu. Baik itu pengampunan, baik itu mungkin ada satu dendam, seperti itu. Nah, itu adalah satu dosa kepada Tuhan itu. Akan mengalami dia bahwa dosanya itu akan menimpa dia itu. Akhirnya dia itu mengalami satu stagnasi dalam perkembangan iman dia itu pada Kristus ya. Juga bahkan lebih jauh lagi mengalami sakit penyakit, stres, ataupun itu kepahitan dalam setiap hidupnya itu. Terjadi sakit penyakit yang salah satunya adalah kanker yang menyebabkan itu, karena dalam setiap hidupnya itu, di dalam tubuhnya itu mengeluarkan zat ya. Mengeluarkan zat itu namanya zat yang melawannya daripada endorfin, itu saya lupa namanya, saudara ya. Itu
Itu yang menghancurkan, yang melemahkan sel-sel tubuh kita, demikian itu. Tapi orang yang melepaskan pengampunan, orang yang terbuka kepada Tuhan, demikian itu, tubuhnya itu sukacita, menghasilkan namanya zat itu endorfin, seperti morfin. Dia menjadi sehat, menjadi ceria, menjadi awet muda, pasti seperti itu ya. Menjadi seseorang yang penuh dengan sukacita, tertawa, senyum seperti itu, melayani Tuhan juga dengan satu yang sukacita. Pada waktu dia memuji menyembah Tuhan itu adalah semuanya dia sangat sukacita, bahkan dia itu merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa seperti itu. Tapi orang yang tidak melakukan itu dikatakan dia berbuat dosa, sehingga di dalam hidupnya itu dia dosa. Nah, kita adalah orang-orang yang harus melepaskan itu, sehingga kita terhindar daripada dosa-dosa yang demikian itu, ya. Kita lihat bahwa, nggak usah dibuka Patrick, bahwa pada waktu Yesus disalibkan kan seperti itu, ya. Ataupun Stefanus pada waktu dia itu mengalami hukuman rajam, ditimpuk batu sampai mati itu. Di dalam Lukas 23:34 kan bilang begini, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia tidak menyadari bahwa menyalibkan Yesus itu, mereka tidak sadar. Tidak sadar itu artinya sangat banyak, saudara ya. Tidak sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah seperti itu. Yesus itu adalah juru selamat seperti itu. Dengan dia menghukum Tuhan itu, dia menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus itu telah selesai. Makanya dia bilang kan telah selesai Tuhan Yesus, bahwa karya penebusan dia itu sampai di sini selesai. Dia pun akan pulang ke surga, demikian itu. Karena kalau dia tidak mati, dia tidak bisa pulang ke surga itu. Jadi banyak arti dikatakan selesai seperti itu. Itu yang kedua, bahwa kalau kita buah pengampunan itu adalah kita terhindar daripada dosa. Yang terakhir adalah untuk buah pengampunan itu menjadikan kita orang yang bijaksana, menjadi bijaksana, demikian itu. Ya. Kita lihat di dalam kitab Matius 6, ya, ayat 14 dan 15. Ya. Ini semua kita mungkin pernah mendengar atau sering mendengar firman Tuhan ini. Ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan, ya, seperti itu ya. Jadi Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Seperti itu. Ini tentang hal pengampunan ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya adalah hukum sebab akibat. Sebab kamu mengampuni, kamu diampuni. Sebab kamu tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak mengampuni. Gitu. Tidak ada hukum sebab dan akibat. Pasti itu ada satu namanya hukum yang tertulis demikian itu. Kita tahu kalau kita tidak mengampuni orang bersalah kepada kita, kita juga tidak diampuni. Apakah kita menjadi orang-orang yang takut nggak? Kalau kita orang menjadi takut, buru-buru saya mengampuni deh. Oh Pak, saya tidak bisa lupakan kesalahan orang itu. Enggak, firman ini tidak bilang seperti itu. Kamu melupakan, bukan. Mengampuni. Ingat itu pasti teringat, seperti itu. Tapi ingatan itu kan tidak membuahkan satu untuk balas dendam, seperti itu. Untuk mencelakai orang di situ. Bahkan mungkin berdoa, Tuhan tolong balaskan kesalahan orang itu. Gak mungkin ke situ. Ampunilah orang itu, karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia lakukan kepada saya seperti itu. Saudara, saya tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang di dalam Tuhan sebagai satu hamba Tuhan. Kita adalah orang yang menjadi biji mata Tuhan. Kita adalah orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan di situ. Nah, hal demikian itu sangat penting di situ. Karena kita adalah representasi daripada Tuhan itu sendiri. Saudara, mungkin di sini nanti ada retret ya, seperti itu ya. Retret ini tuh biasanya bersukacita dong, punya kasih di situ yang sangat luar biasa sesama teman-teman kita itu, punya damai di situ ya, pasti ya seperti itu ya. Karena apa, saudara? Sharing firman Tuhan, di situ ada sesinya kan. Ada juga nanti puji-pujian kepada untuk memuji Tuhan, ada praise and worship di situ, saudara ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan untuk memuliakan nama Tuhan di situ. Nah, di situ harus namanya kita adalah representasi
daripada keberadaan Tuhan di dalam setiap hidup kita itu. Makanya pencerminan Tuhan itu ada dalam setiap orang percaya itu. Dan di situ kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain atau kita mendendamkan sesuatu itu bukan pencerminan nama Tuhan. Itu pencerminan iblis seperti itu. Iblis kan itu punya satu kepahitan kan kepada Tuhan itu. Lucifer itu punya satu kepahitan kepada Tuhan itu. Makanya dia berusaha terus untuk menarik orang. Dikatakan bahwa iblis datang untuk mencuri dan membinasakan begitu. Karena dia tidak mau orang menyembah Tuhan seperti itu. Dia punya satu kepahitan karena dia sendiri pernah diusir dari surga. Dibuang dari surga itu ke dalam bumi. Itu ya. Bahwa dengan teman-temannya, dengan kelompoknya itu dia diusir dari surga seperti itu ya. Demikian itu membuat dia itu punya sakit hati. Sampai sekarang iblis pun demikian itu. Makanya teman-teman nanti kalau retreat kan menyebarkan kasih, menyebarkan sukacita kepada teman-teman yang lain itu. Pasti harus di situ namanya ada pengampunan. Boleh juga nanti mungkin dalam retreat itu dipanggil sesi untuk untuk mendoakan orang-orang yang masih mengalami satu keterikatan, mengalami satu kepahitan, kemarahan, satu perasaan iri hati, ya, perasaan cemburu seperti itu dilepaskan semuanya itu. Karena kita harus namanya menjadi pencerminan orang itu supaya kita menjadi orang-orang yang dikatakan wise man, ya, bijaksana ya. Walaupun kita dirugikan oleh orang lain, kita tahu bahwa semua pemberian itu adalah daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengambil, seperti Ayub katakan demikian seperti itu. Ada orang mungkin yang mengecewakan kita atau sampai merugikan kita luar biasa, kita tahu bahwa penghakiman itu bukan milik aku, itu adalah miliknya Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Aku harus mencerminkan pada orang lain, menjadi contoh bagi orang lain dalam setiap hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menjadi satu contoh di dalam setiap komunitas kita seperti itu. Hal demikian itu kita adalah orang-orang yang hidup ya, mengalami namanya merasakan, melepaskan ya. Kita telah menerima, kita menerima pengampunan, kita juga melepaskan, mengampuni orang lain. Pasti terjadi satu namanya pemulihan dalam setiap hidup kita seperti itu ya. Kita juga namanya kedua, kita pasti terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang itu tidak diperkenan di hadapan Tuhan itu. Kita juga dapat orang yang bijaksana, menimbang ya, bahwa kalau aku melakukan ini Tuhan tidak suka, pasti ada hukuman. Aku akan melepaskan semuanya itu karena aku tahu akibatnya daripada kalau aku melakukan semuanya itu. Nah, hal ini adalah dikatakan buah pengampunan ya, the fruit of forgiveness. Kita akan alami di setiap hamba Tuhan tempat ini, setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Kita akan membagikan juga kepada orang lain gitu. Kira-kira mungkin tidak kepanjangan Patrick, sorry. Puji Tuhan ya, sampai sini dulu.